Oke, jadi memang mutlak sekali diperlukan dalam pengungkapan sebuah perkara pidana maupun perdata. Oh iya, pasti. Artinya ya kita jadi kan gini, memang hakim itu kan dianggap dia mengerti hukum. Jadi Ya, hakim itu memang dianggap dia mengetahui perkara apa yang sedang disidangkannya. Namun fakta-fakta kejadian atau fakta-fakta hukum yang terjadi di selama kejadian itu kan dia tidak mengetahui, dia orang tidak ada. Ya makanya bagaimana caranya hakim itu mengetahui, yaitu ya melalui pembuktian itu, gitu loh. Kedua belah pihak, oke. kedua belah pihak wajib membuktikan, gitu. Nah, selama mengalami perkara baik pidana maupun perdata, apa sih problem yang paling utama dalam pengungkapan di persidangan? Kalau misalnya alat bukti ini tidak ditemukan atau alat buktinya meragukan, itu seperti apa pengalaman selama ini? Ya, jadi kalau untuk mengenai apa istilahnya alat bukti atau barang bukti yang kita ajukan, memang pertama kita harus yakin dulu bahwa ya itu tadi berkaitan juga kalau dalam sisi pidana kan otomatis karena saya praktisi, saya lawyer, saya berarti berada di pihak terdakwa dong, ya kan. Nah, Ya, betul. eh, pasti beban saya adalah bagaimana saya membuktikan bahwa bukti yang diajukan jaksa itu tidak bisa dipertimbangkan hakim. Nah, itu bisa dilakukan beberapa cara. Pertama, dari cara perolehannya, apakah bukti tersebut diperoleh secara sah, gitu Oke. Mas. Misalnya seperti ini, uh, CCTV. Karena kalau kita bicara bukti elektronik, CCTV. Nah, CCTV itu rekaman CCTV itu adalah apakah diambil begitu saja oleh penyidik atau ada surat penyitaannya misalnya seperti itu. Yang penting bahwa bukti itu didapatkan secara sah dan itu mutlak bagi seluruh penegak hukum untuk mendapatkan bukti secara sah. Mendapatkan barang bukti secara sah memang kan mungkin bingung orang ya. Bagaimana bukti kan ada juga yang diumpet-umpetin segala macam. Nah, misalnya banyak hal untuk mendapatkan barang bukti secara sah, misalnya penyitaan. Dengan penyitaan, penggeledahan itu pun bisa dilakukan itu loh, bahwa setelah digeledah ditemukan gitu loh. Cuman kan yang penting ada surat penggeledahan, lalu ada surat penyitaan. Nah, bagaimana barang bukti itu didapatkan secara sah? Lalu bagaimana dengan hukum perdata sendiri gitu Mas? Artinya kalau perdata ini kan tidak ada keterlibatan aparat penegak hukum. Nah, itu kembali kepada si para pihaknya sendiri. Nah, kita juga yang harus jeli. Ini barang bukti yang dikasih sama klien otentik nggak ya gitu loh. Lagian kita juga Ya, akan betul. kasih penjelasan, ya kan? Bu, misalnya sebuah sertifikat, ya kan? Ternyata sertifikat tanahnya, Pak, ini cuma ada kopiannya gitu kan. Nah, padahal kan kita diwajibkan untuk menunjukkan aslinya gitu kan. Makanya kita bilang, Bu, ini bisa nggak ada yang lain gitu loh, alat bukti yang lain gitu loh. Nah, contohnya seperti itu aja sih. Jadi selain kalau dari sisi pidana adalah yaitu tadi mengenai keabsahan barang bukti, apakah didapatkan secara sah gitu. Oke, tadi Mas Ya, Eka bilang barang bukti itu kadang-kadang ada upaya untuk penyembunyiannya. Apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja? Pertanyaan saya, apakah orang yang berusaha menyembunyikan alat bukti ini bisa dikenai sanksi hukum? oh bisa, 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 itu bisa sekali. Ya kan itu menghalangi tugas kepolisian. Bahkan jadi kan contohnya penahanan gitu kan. Orang ditahan itu pertimbangannya apa sih? Walaupun itu diskresi Ya, polisi atau kewenangan kepolisian atau penyidik, maaf, sorry, saya nggak nyebut
nggak nyebut polisi. Eh, Penyidik untuk melakukan penahanan itu adalah diskresi. Nah, cuman dia harus ada pertimbangan bahwa dia ditahan pertama karena kekhawatiran satu melarikan diri, ya kan? Ya. Kedua, menghilangkan barang bukti. Ketiga, dikhawatirkan mengulangi tindak pidananya gitu loh. Nah, ya ini tadi bahwa pencegahan-pencegahan kan sudah dilakukan. Jadi misalnya polisi yakin bahwa dia akan berpotensi nih, orang ini akan menghilangkan barang bukti, ya polisi harus menahan gitu loh. Dikeluarkanlah surat perintah penahanan gitu. Ada upaya preventif untuk menghalangi terdakwa itu menghilangkan alat bukti atau menyembunyikan alat bukti. Iya betul, preventif ada, terus tindakan apa istilahnya, tindak lanjutan juga ada gitu kan. Bahkan bukti itu kan ada banyak, ada disembunyikan, ada dimanipulasi. Nah, kalau dalam hukum pidana itu merupakan pelanggaran gitu kan. Nah, kalau di dalam perdata ya bisa aja. Saya nggak mau nunjukin bukti ini, saya mau nunjukin. Nah, itu masih belum apa ya, masih belum menjangkau ke situ masalah pelanggaran. Nah, itu oleh karena itulah, jadi pihak lawan harus membuktikan. Misalnya saya punya bukti bahwa di bidang satu itu adalah tanah saya gitu kan. Kamu cuma nggarap gitu kan. Kamu cuma garap atau sewa. Nah, si C yang menyewa tanah saya bisa aja dia menyembunyikan surat perjanjian sewa menyewa tanah dengan saya gitu kan. Bisa aja, boleh aja gitu kan.